Terima kasih. Sebetulnya tidak ada yang harus ditakutkan. Karena Pak itu NU, saya juga NU. Ya. Dan insya Allah ini ukhuwah. Dan ini kita akan kaji secara ilmiah. Dan saya akan bacakan, ini buku saya miliki ketika saya jadi anggota IPNU dulu, Pak Ustaz. Saya dulu lulusan pondok pesantren yang sering nuntun Gus Dur, ya. Tambak beras. Insya Allah, yai favorit saya Kiai Najib. Sering pesan kepada saya, ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan ngikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Di sini ada prinsip NU yang harus dijaga bersama-sama. Ada 7. NU sebagai perwujudan Tis'un Nahdhah. Apa itu Tis'un Nahdhah? Nahdhah syar'iyah, Nahdhah ilmiyah, Nahdhah tarbawiyah, Nahdhah khuluqiyah, Nahdhah ukhawiyah, dan Nahdhah ta'awuniyah, Nahdhah ijtimaiyah, Nahdhah iktisadiyah, dan ukhrawiyah. Jadi kalau keluar dari ini bukan orang NU, ya, karena ini buku ke-NU-an yang saya dapatkan dan sampai sekarang saya yakini itu merupakan suatu pilar-pilar nilai yang perlu dijaga. Yang menarik, khoslah kedua, NU sebagai pengawal syariat Islam secara murni. Murni berarti di sini bersih dari bid'ah. Makanya di dalam kitab Hizbun Nasornya Kiai Fakih, pernyataan Man da'a ilallahi ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah SAW fahuwa bid'iyun. Ini pernyataan Kiai Fakih. Kalau tanda tangannya beliau, Langitan 5 Rabiul Tsani 1408, Ki Abdullah Fakih. Jadi saya ulangi lagi, man da'a ilallahi bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa bid'iyun. Ini di sini ada bahasa tapi Jawa, nggak tahu di sini ada orang Jawa nggak? Sopo wong kang, yes, daripada nggak ngerti nanti ya nggak dibaca. Sebetulnya soal masalah bid'ah itu bukan pembicaraan apalagi hang, apalagi kelompok yang dikatakan Salafi Wahabi. NU sendiri itu menekankan, bahkan kalau kita membaca kitab Wali Songo itu sudah menekankan bid'ah. Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo, apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Cuma di sini ada dialog disela oleh Sunan Kudus. Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Sebab ada sebagian ajaran agama Buddha yang mirip dengan ajaran Islam, yaitu orang kaya harus menolong orang fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan, bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu.
Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan salafi, wahabi, keliru. Keliru. Contoh aja di sekalian pengarang Arab. Nah, sekarang kita ke Arab ini. Barangkali Islam Arab, Islam Indonesia kita kasih semuanya. Nih, di dalam kitab I'anatul Talibin, soal masalah tahlilan, tes. Saya bacakan dikit. Ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Jadi apalagi kita coba sedikit ke Arab yang lebih ini, ada Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Syama. Ini Asy-Syafi'i tulis. Ya. Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, yang artinya Al-Ba'is pendorong, ya, mengajak untuk mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang dianggap baru. Beliau menurunkan berbagai macam makalah dan ucapan-ucapan ulama, ya. Di antaranya as-sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satu pun yang enggak ngelarang. Ya. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba' Rasul apa? Dengan ngikuti sunnah, ninggalin bid'ah. Karena ada perkara empat nggak bisa ketemu sampai kiamat. Tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Kalau dicampur merah sama apa, putih sama hitam. Dan beliau juga menurunkan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya dan juga beliau menurunkan ittabi'u wa la tattabi'u, asal dari Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Ittabi'u, ikutilah, wa la tattabi'u, jangan membuat bid'ah. Qad kufitum, telah dicukupin. Dan juga beberapa hadis Allah dan asar para ulama, di antara na'am 'alaika bittaqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi', kebid'ahan. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi karena mungkin semua pada tahu. Saya masuk kepada arah subhatnya aja. Banyak orang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Namanya bid'ah itu nggak ada dalilnya, hasanah pasti baik, pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ada dua kalimat ini ngumpul. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik, baik tapi sesat. Saya kira nggak ada itu kalimat bisa dipakai. Nah, subhat yang kecil sekali, kalimat kullu. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'ad. Oke, di dalam hal ini secara lughah bisa. Tapi secara fakta hadis ini nggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Kemudian hadirin sekalian,
Di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini pernyataan Umar loh Pak, bukan pernyataan saya. Jadi kalau kita runut dari semua ini, dari Wali Songo, dari pernyataan Kiai Fakih, dari pernyataan sahabat, dari ini nyambung semuanya. Jadi nggak ada satupun yang berbeda. Dari pernyataan Kiai Fakih yang ada di dalam kitab Hizbun Nasor, pernyataan Wali Songo oleh Sunan Ampel tadi, dan pernyataan ini semuanya sama, seragam. Bahwa intinya siapa yang mengajak kepada jalan Allah tanpa melalui Rasulullah itu bid'iyun. Oke. Dengan demikian, simpel banget kita coba kasih. Kalau memang kullu yang pertama fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat yang tidak ada di neraka. Saya kira itu